Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Maritu Jakia dengan NIM 22501919227 dari kelas F, ingin mempresentasikan tentang pelayanan kefarmasian untuk memenuhi tugas sebelum praktikum farmasi terpadu. Untuk pertanyaan nomor 1, alur dan proses pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, alkes, dan bahan medis habis pakai BMHP di sarana pelayanan kefarmasian. Untuk jawabannya yaitu tahapan pengolahan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Proses ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan efisiensi penggunaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengadaan, tahap penerimaan, tahap penyimpanan, tahap pemusnahan dan penarikan, tahap pengendalian, dan tahap pencatatan dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, alur atau prosesnya yaitu untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang dibutuhkan. Perencanaan didasarkan pada data konsumsi periode sebelumnya, pola penyakit, dan anggaran yang tersedia. Metode yang umum digunakan yaitu metode konsumsi berdasarkan pemakaian, metode epidemiologi berdasarkan pola penyakit, atau kombinasi. Formulir terkaitnya yaitu formulir permintaan atau usulan perencanaan berisi daftar sediaan alkes, BMHP, estimasi kebutuhan, sisa stok, dan usulan jumlah pengadaan. Kemudian pada tahap pengadaan, alur atau prosesnya yaitu merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan, meliputi pemilihan pemasok, distributor farmasi, PBF atau pedagang besar alat kesehatan, penentuan spesifikasi produk, penentuan jumlah yang dipesan, dan pembuatan surat pesanan atau SP. SP harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan, misalnya SP khusus narkotika atau psikotropika. Formulir terkaitnya yaitu surat pesanan SP, dokumen resmi, pemesanan barang ke pemasok. Formulir seleksi pemasok digunakan untuk mengevaluasi dan memilih pemasok yang kredibel. Kemudian pada tahap penerimaan, alur atau prosesnya yaitu pemeriksaan kesesuaian barang yang datang dengan surat pesanan SP dan faktur atau surat jalan. Verifikasinya meliputi nama barang, jumlah, kekuatan sediaan, kemasan, nomor batch, tanggal kadaluarsa atau ED, dan kondisi fisik barang. Pencatatan dilakukan pada buku penerimaan. Jika ada ketidaksesuaian atau kerusakan, dibuat berita acara penolakan atau pengembalian. Formulir terkaitnya itu faktur pembelian atau surat jalan, bukti penerima dan pemasok, buku penerimaan barang, catatan detail barang yang diterima, tanggal, nama barang, jumlah, ED, nomor batch, dan PBF-nya. Berita acara penolakan atau pengembalian barang jika barang tidak sesuai atau rusak. Kemudian pada tahap penyimpanan, alur atau prosesnya yaitu penempatan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai dengan persyaratan, stabilitas, dan keamanannya. Metode penyimpanan yang umumnya yaitu FIFO, freeze in, freeze out, barang yang datang terlebih dahulu dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada FEVO, freeze expired, freeze out, barang dengan tanggal kadaluarsa ED lebih dekat dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian pengaturan penempatan berdasarkan bentuk sediaan, kelas terapi, stabilitas suhu, misalnya lemari es, keamanan, misalnya narkotika atau psikotropika di lemari khusus. Kemudian pada pengecekan dan pemantauan suhu serta kelembapan secara rutin. Formulir terkaitnya yaitu kartu stok, dokumen pencatatan setiap mutasi, masuk atau keluar per item barang untuk mengontrol stok fisik. Kemudian
Formulir pemantauan suhu dan kelembapan digunakan untuk mencatat suhu dan kelembapan harian, terutama untuk produk yang sensitif. Selanjutnya pada tahap pemusnahan dan penarikan. Alur atau prosesnya yaitu pemusnahan dilakukan terhadap sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang kadaluarsa, rusak, atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Harus dibuat berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pihak terkait, misalnya apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Prosedur pemusnahannya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, misalnya pemusnahan narkotika dan psikotropika memenuhi izin dan saksi dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM. Penarikan dilakukan jika ada perintah penarikan dari pemerintah Badan POM karena masalah kualitas atau keamanan produk. Formulir terkaitnya yaitu daftar obat atau alkes rusak atau kadaluarsa, catatan barang yang akan dimusnahkan. Kemudian berita acara pemusnahannya yaitu dokumen resmi yang menyatakan telah dilaksanakan pemusnahan. Tahap selanjutnya yaitu pengendalian. Alur atau prosesnya yaitu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan dan pengadaan, meliputi pengendalian, persediaan, melakukan inventarisasi stok atau stok off-name secara berkala untuk membandingkan stok fisik dengan kartu stok dan catatan atau data komputer. Pengendalian yaitu penggunaan menganalisis pola resepan atau penggunaan untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan. Menghitung tingkat perputaran persediaan untuk efisiensi. Formulir terkaitnya itu laporan stok off-name, hasil perhitungan fisik stok barang. Kemudian formulir analisis Pareto, ABC atau Venn untuk mengklasifikasikan barang berdasarkan nilai investasi, frekuensi penggunaan, dan tingkat kepentingan. Kemudian pada tahapan pencatatan dan pelaporan, alur atau prosesnya yaitu pada tahapan pencatatan, mendokumentasi semua kegiatan pengolahan terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, dan pemusnahan pada setiap tahapan. Pencatatan yang akurat merupakan dasar untuk semua proses pengendalian dan pelaporan. Kemudian pada pelaporan, menyajikan data pengolahan kepada pihak yang berkepentingan secara berkala. Contohnya laporan mutasi persediaan, laporan keuangan atau pembelian, dan laporan khusus narkotika atau psikotropika wajib dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui sistem e-report atau SIA. Formulir terkaitnya yaitu laporan penggunaan dan permintaan obat LPLPO atau laporan mutasi barang, laporan narkotika dan psikotropika, laporan rutin berbulanan, triwulan, atau sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian formulir dokumentasi pelayanan kefarmasian, misalnya catatan dan pengobatan pasien. Kemudian pada tahapan pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap permintaan, tahap penerimaan, tahap penyimpanan, tahap pendistribusian, tahap pengendalian, tahap pencatatan dan pelaporan, dan tahap pemantauan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tahap ini bertujuan untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang dibutuhkan. Perencanaan yang baik mencegah terjadinya kekurangan stok, kekosongan, atau kelebihan stok, penumpukan, dan kadaluarsa. Metode umumnya menggunakan metode konsumsi berdasarkan data pemakaian periode sebelumnya, atau metode morbiditas berdasarkan pola penyakit. Formulir terkaitnya yaitu data konsumsi atau laporan pemakaian, catatan pemakaian sediaan selama periode tertentu, misalnya 3-6 bulan terakhir. Kemudian kartu stok atau buku catatan mutasi barang, data stok awal dan akhir yang digunakan untuk menghitung kebutuhan. Kemudian pada rencana kebutuhan tahunan
RKT, dokumen perencanaan yang diajukan ke tingkat manajemen atau pemerintah daerah. Selanjutnya pada tahap permintaan atau pengadaan. Tahap ini merupakan proses pengajuan kebutuhan barang ke unit penyedia, misalnya gudang farmasi, kabupaten, atau kota untuk puskesmas, atau proses pembelian ke pedagang besar farmasi, PBF, atau distributor untuk apotek atau rumah sakit. Proses permintaannya yaitu pada puskesmas mengajukan permintaan ke GVK berdasarkan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat LPLPO. Proses pengadaannya, apotek atau rumah sakit memilih PBF yang memenuhi kriteria, menerbitkan surat pesanan SP. Formulir terkaitnya itu laporan pemakaian dan lembar permintaan obat LPLPO digunakan puskesmas untuk pelaporan sekaligus permintaan. Surat pesanan SP, dokumen legal untuk pemesanan barang, wajib memiliki bentuk khusus untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Kemudian pada tahap penerimaan, tahap ini menjamin bahwa sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang diterima sesuai dengan surat pesanan, SP, dan faktur, baik dari segi jenis, jumlah, serta kondisi fisik. Proses pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian nama, jumlah, dan kekuatan sediaan harus sama dengan SP dan fakturnya. Kondisi fisiknya yaitu kemasan, tidak rusak, tersegel, dan tidak cacat. Tanggal kadaluarsanya pada expired date atau ED, periksa ED, pastikan tidak kurang dari 2 tahun, ideal atau batas minimal yang ditetapkan sarana. Formulir terkaitnya itu faktur pemberian atau serah terima, dokumen legalitas barang, berita acara serah terima, bas bukti penerimaan barang terutama di puskesmas atau rumah sakit. Kemudian pada tahap penyimpanan, tahap ini bertujuan untuk menjaga mutu sediaan farmasi dari kerusakan fisik, kimia, atau mikrobiologi, serta mempermudah pencarian. Prinsip utamanya yaitu FIFO, freeze in, freeze out, barang yang datang terlebih dahulu dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada FEFO, freeze expired, freeze out, barang yang kadaluarsa lebih cepat dikeluarkan lebih dulu. Kondisi penyimpanannya berdasarkan suhu, kelembapan, dan cahaya yang sesuai. Pengelompokannya dipisahkan berdasarkan bentuk sediaan, kelas terapi atau penandaan khusus, seperti narkotika, psikotropika, obat High-Aller. Formulir terkaitnya yaitu kartu stok, dokumen pencatatan setiap kali ada barang masuk dan keluar, serta sisa stok mutlak wajib, kartu suhu dan kelembapan untuk memantau suhu lemari pendingin atau ruangan penyimpanan. Kemudian pada tahap pendistribusian, tahap ini adalah penyaluran sediaan dari gudang atau instalasi farmasi ke unit-unit pelayanan seperti rawat inap, IGD, poliklinik, di rumah sakit atau puskesmas, atau penyerahan langsung ke pasien di apotek. Sistem distribusi rumah sakit bisa digunakan sistem floor stock, resep individu, atau unit dose dispensing. Formulir terkaitnya yaitu permintaan atau penyerahan barang, dokumen pengeluaran dari gudang farmasi ke unit atau ruangan, resep atau order obat, dasar penyerahan sediaan ke pasien, LPLPO puskesmas untuk mencatat pengeluaran ke unit puskesmas. Kemudian pada tahap pengendalian, tahap ini merupakan upaya untuk memastikan menggunakan sediaan efisiensi dan stok aman sepanjang waktu. Kegiatannya yaitu stok opname, perhitungan fisik seluruh kesediaan secara berkala untuk mencocokkan dengan kartu stok mutlak wajib, evaluasi indikator, menghitung turn off ratio, presentasi kekosongan obat, dan presentasi obat ED atau rusak. Tindak lanjutnya itu melakukan redistribusi stok atau penyesuaian perencanaan. Formulir terkaitnya itu laporan stok opname, hasil perhitungan fisik stok. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Tahap ini adalah kegiatan administrasi untuk mendokumentasi semua aktivitas pengelolaan sebagai bentuk akuntabilitas dan bahan evaluasi. Pencatatannya, seluruh transaksi dicatat dalam kartu stok.
buku penerimaan, dan buku pengeluaran. Pelaporan wajibnya lapor narkotika dan psikotropika wajib dilaporkan secara rutin bulanan ke Kementerian Kesehatan melalui sistem Siknap atau Sipnap. Laporan bulanan atau triwulan kepada atasan, misal kepala puskesmas atau direktur rumah sakit. Formulir terkaitnya, laporan mutasi obat, sistem Siknap atau Sipnap untuk obat-obat tertentu, laporan bulanan atau triwulan, ringkasan penerimaan, pengeluaran, dan sisa stok. Kemudian pada pemantauan dan evaluasi di puskesmas, ini adalah langkah penting setelah pelaporan di mana kinerja pengelolaan diukur dan dianalisis untuk menentukan area yang perlu diperbaikan. Pemantauan mengikuti pengembangan stok, konsumsi, dan expiry date sediaan. Evaluasinya itu mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, menghitung presentasi obat expiry date atau rusak, menilai rata-rata waktu tunggu pelayanan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan untuk tahap perencanaan di periode berikutnya. Formulir terkaitnya itu laporan indikator kerja pengolahan farmasi. Kemudian pada tahap pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP di rumah sakit, pada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pemilihan, tahap perencanaan kebutuhan, tahap pengadaan, tahap penerimaan, tahap penyimpanan, tahap pendistribusian, tahap pemusnahan dan penarikan, tahap pengendalian, dan tahap administrasi. Pada tahap pemilihan, ini adalah tahap awal untuk menentukan jenis sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang akan digunakan di rumah sakit. Tujuannya adalah memastikan terapi yang rasional dan efisien. Dasar pemilihannya itu berpedoman pada Formalium Rumah Sakit, VRS, dan Formalium Nasional, Fornas, data morbiditas, pola penyakit, dan standar terapi. Pihak terkaitnya terdiri dari Komite Farmasi dan Terapi KFT. Formulir terkaitnya itu daftar formulir rumah sakit. Kemudian pada perencanaan kebutuhan, tahap ini menentukan jumlah sediaan yang dibutuhkan untuk periode waktu tertentu. Perencanaannya harus akurat untuk mencegah kekurangan stok out, dan kelebihan stok resiko kadaluarsa. Metode umumnya yang menggunakan metode konsumsi berdasarkan data pemakaian masa lalu. Data penyesuaian untuk faktor-faktor tertentu, misalnya peningkatan jumlah pasien. Formulir terkaitnya yaitu data konsumsi atau pemakaian, kartu stok, dan rencana kebutuhan tahunan RKT. Kemudian pada tahap pengadaan, tahap realisasi untuk mendapatkan sediaan yang dapat direncanakan melibatkan pembelian dari distributor atau pemasok resmi. Prosesnya itu pemilihan pedagang besar farmasi, PBF yang terpercaya, negosiasi harga, dan penerbitan pesanan. Legalitasnya wajib menggunakan surat pesanan, SP yang sah. SP khusus diperlukan untuk obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Formulir terkaitnya itu surat pesanan, SP, reguler dan khusus, dan faktur pembelian. Kemudian pada tahap penerimaan, proses verifikasi bahwa sediaan yang dikirim oleh PBF sudah sesuai dengan SP dan faktur. Verifikasi kritisnya yaitu memeriksa kesesuaian jenis, jumlah, kekuatan, kondisi fisik, dan tanggal kadaluarsa. ED minimal yang diterima biasanya 1-2 tahun. Formulir terkaitnya yaitu faktur pembelian, berita acara, serah terima atau BAS. Kemudian pada tahap penyimpanan, kegiatan mengamankan sediaan untuk menjamin mutu dan mempermudah akses. Prinsip utamanya yaitu seperti PEPO, freeze expired, freeze out, yang kadaluarsa lebih cepat dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada FIFO, freeze in, freeze out, yang datang lebih dulu dikeluarkan lebih dulu. Penempatan khususnya penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan, suhu, ruang atau dingin, dan penandaan khusus buat seperti obat, high alert, narkotika, dan psikotropika. Formulir terkaitnya yaitu kartu stok, mencatat mutasi setiap item, dan kartu indeks suhu atau kelembapan.
Tahapan pendistribusian penyaluran sediaan dari instalasi farmasi ke pasien atau unit-unit pelayanan di dalam rumah sakit, misalnya ruang rawat inap, IGD, atau poliklinik. Sistem umumnya itu individual prescribing berdasarkan resep dokter per pasien, unit dose dispensing, obat disiapkan per dosis sekali minum untuk 24 jam, floor stock, penyediaan stok terbatas di ruang rawat, biasanya obat emergensi. Formulir terkaitnya yaitu resep atau order obat, bon permintaan barang untuk transfer antar unit. Kemudian pada tahap pemusnahan dan penarikan, penanganan sediaan yang tidak layak pakai, kadaluarsa atau rusak, dan sediaan yang ditarik izin edarnya oleh pemerintah. Pemusnahannya wajib dilakukan sesuai prosedur dan harus disaksikan oleh pihak berwenang. Kemudian penarikan sediaan ditarik dari seluruh unit pelayanan dan dikembalikan ke PBF atau dimusnahkan. Formulir terkaitnya yaitu berita acara pemusnahan, dokumen legalitas pemusnahan. Kemudian pada tahap pengendalian, kegiatan ini memastikan efisiensi penggunaan sediaan dan mencegah kehilangan atau penyelewengan. Stock of name, perhitungan fisik stok secara berkala untuk dicocokkan dengan catatan kartu stok. Evaluasinya itu analisis perbandingan antara perencanaan dan realisasi serta menghitung presentasi obat rusak atau ED. Formulir terkaitnya itu laporan stock name, laporan analisis mutu pengelolaan. Kemudian pada tahap administrasi, kegiatan pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan pengorganisasian yang menunjang seluruh siklus pengelolaan. Pencatatan dokumentasi seluruh transaksi, penerimaan, pengeluaran, dan pemusnahan. Pelaporan wajib laporan narkotika dan psikotropika dilakukan secara rutin, biasanya bulanan, ke Kementerian Kesehatan melalui sistem daring seperti Signap atau Sipnap. Formulir terkaitnya itu arsip, surat pesanan, dan faktur, laporan mutasi obat, dan laporan keuangan atau penagihan. Dan selanjutnya, pada proses pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP di klinik dengan rawat inap terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahapan pemilihan, tahap perencanaan, tahap pengadaan, tahap penerimaan, tahap penyimpanan, tahap pendistribusian, tahap pemusnahan dan penarikan, tahap pengendalian, dan tahap administrasi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, yaitu pelajari penulisan resep yang benar. Jawabannya yaitu terdiri dari inskriptio, yaitu keterangan dokter. Bagian ini harus berada di bagian paling atas dari resep. Fungsinya adalah sebagai identitas legal pemberi resep. Isinya terdiri dari nama lengkap dokter atau identitas sarana kesehatan seperti klinik atau puskesmas atau rumah sakit. Kemudian ada nomor surat izin praktek SIP dokter. Kemudian ada alamat praktek dokter, nomor telepon praktek dokter, tempat dan tanggal penulisan resep. Kemudian ada invocatio, yaitu pencantuman simbol R. Simbol ini adalah singkatan dari bahasa Latin recip, yang berarti ambillah atau berikanlah. Simbol ini wajib dicantumkan sebagai pembuka bagian instruksi pengobatan. Isinya yaitu simbol R biasanya ditulis sebelah kiri di bawah inskriptio. Kemudian ada ordinatio atau praeskriptio, yaitu nama obat dan jumlah obat. Ini adalah inti dari resep, isi instruksi medis mengenai obat yang harus disiapkan. Isinya yaitu nama obat, boleh berupa nama generik atau nama paten. Bentuk sedianya dan kekuatannya, misalnya tablet 500 mg, kapsul 200 mg, sirup 60 ml, injeksi 10 mg per mili. Jumlah obatnya yaitu kuantitas obat yang diminta untuk disiapkan. Misalnya numero 45 dalam huruf Romawi untuk 14 tablet. Cara pembuatannya yaitu pencampuran jika perlu. Jika resep berupa racikan, akan dicantumkan bahan-bahan dan instruksi Miskeflex MV yaitu campuran, campur dan buatlah. Diikuti bentuk sediaan, misalnya fulvaris yaitu puyer. Kemudian ada signatura
atau aturan pakai. Bagian ini berisi dari instruksi jelas kepada pasien melalui apoteker mengenai cara penggunaan obat, ditulis dengan singkatan Latin signa. Tandailah atau berilah tanda. Isinya itu aturan pakai, minum atau pakai, dosis misalnya 1 tablet, frekuensi misalnya 3 kali sehari, dan cara penggunaannya misalnya sebelum atau sesudah makan atau dioleskan. Contohnya yaitu S 3 atau DD atau TAB atau VC signa 3 kali sehari atau tablet sesudah makan. Keterangan tambahannya itu misalnya habiskan atau bila perlu. Kemudian ada subscriptio, itu tanda tangan atau paraf dokter. Tanda tangan atau paraf dokter berfungsi sebagai pengesahan dan legalitas resep. Isinya itu tanda tangan atau paraf dokter biasanya di bagian bawah setelah signatur. Kemudian ada pro, yaitu identitas pasien. Ini adalah bagian paling bawah yang wajib diisi untuk mengidentifikasi siapa pasien yang berhak menerima obat. Isinya yaitu pro, nama lengkap pasien, umur usia pasien penting untuk penyesuaian dosis. Kemudian ada alamat pasien. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu pelajari cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Jawabannya yaitu pengkajian resep terdiri dari pengkajian administrasi, pengkajian farmaseutik, dan pengkajian klinis. Pada pengkajian administrasi yaitu kelengkapan legalitas resep. Ini adalah langkah pertama untuk memvalidasi keabsahan resep. Terdiri dari data dokter, periksa nama lengkap dokter, nomor SIP surat izin praktek yang masih berlaku, alamat praktek, dan nomor telepon. Kemudian data pasien, pastikan nama pasien jelas, periksa usia dan berat badan, sangat penting untuk pasien anak dan lansia guna untuk perhitungan dosis, serta alamat pasiennya. Kemudian tanggal penulisan resep, periksa tanggal untuk memastikan resep masih berlaku, belum kadaluarsa, umumnya 30 hari, dan untuk melacak riwayat pengobatannya. Kemudian paraf atau tanda tangan dokter, pastikan ada tanda tangan atau paraf dokter yang autentik sebagai tanda legalitas resep. Kemudian ada informasi obat, pastikan nama obat, bentuk sediaan, dan kekuatan sediaan tertulis jelas dan tidak ambigu. Kemudian ada aturan pakai, signa, pastikan aturan pakai, frekuensi, dosis sekali pakai, dan waktu minum obat tertulis jelas dan dapat dimengerti. Kemudian ada pengkajian farmaseutik, yaitu kecocokan sediaan. Ini adalah analisis teknis obat dan formulasinya. Terdiri dari bentuk dan kekuatan sediaan. Mempertimbangkan apakah bentuk sediaan tablet, sirup, atau salep, dan kekuatannya misalnya 500 mg, 10 mg per mili, sesuai untuk kondisi dan usia pasien. Misalnya untuk sirup anak-anak. Kemudian ada stabilitas untuk resep racikan, pertimbangkan apakah bahan-bahan tersebut stabil jika dicampur. Untuk obat jadi, periksa stabilitas setelah kemasan dibuka dan cara penyimpanannya, misal simpan di kulkas. Kemudian ada inkompatibilitas, yaitu ketidakcampuran. Khusus untuk resep racikan, periksa apakah ada inkompatibilitas fisika, misal tidak larut atau mengendap, atau kimia, perubahan warna atau degradasi antar bahan obat. Kemudian cara dan lama pemberiannya. Pastikan cara pemberian oral, topikal atau injeksi, dan lama terapi, misal habiskan untuk antibiotik untuk 10 hari, jelas dan rasional. Kemudian pada pengkajian klinis yaitu keamanan terapi. Ini adalah analisis terapi yang berfokus pada pasien, terdiri dari kesesuaian dosis, hitung dosis obat, apakah dosis sekali pakai, dan dosis harian sesuai dengan usia, berat badan, dan kondisi penyakit pasien. Pastikan tidak underdose terapi atau overdose toksik. Kemudian kondisi khusus, periksa apakah pasien memiliki kondisi khusus seperti kehamilan, menyusui, alergi obat, atau gangguan fungsi ginjal atau hati yang memerlukan penyesuaian dosis atau kontraindikasi obat. Kemudian ada interaksi obat, periksa potensi interaksi obat jika pasien menggunakan lebih dari satu obat, atau interaksi obat makanan yang dapat mengurangi efektivitasnya atau meningkatkan toksisitas. Efek sampingnya yaitu identifikasi potensi
efek samping umum yang mungkin timbul dan perlu diinformasikan atau dikonselingkan kepada pasien. Masalah terkait obat, DRP atau Drug Related Problems, yaitu identifikasi masalah lain seperti duplikasi terapi, dua obat dengan fungsi sama, atau polifarmasi, penggunaan terlalu banyak obat yang tidak perlu. Kemudian pada formulir yang terkait dalam prakteknya, apoteker menggunakan formulir untuk mendokumentasi proses pengkajian ini terdiri dari formulir screening atau pengkajian resep. Ini adalah formulir utama, seringkali berbentuk checklist yang mencakup 3 aspek di atas, seperti administratif, farmaseutik, dan klinis. Apoteker memberi tanda centang pada setiap poin yang telah diperiksa dan memberi catatan jika ditemukan masalah. Kemudian pada formulir catatan pengobatan pasien PMR atau Patient's Medicine Record. Formulir ini digunakan sebagai referensi saat melakukan pengkajian klinis. Isinya berupa riwayat pengobatan pasien, riwayat alergi, dan riwayat penyakit yang sangat membantu dalam mendeteksi interaksi obat atau alergi. Dan pada formulir konfirmasi atau rekomendasi ke dokter, jika ditemukan masalah dalam pengkajian, misal dosis tidak sesuai, interaksi berbahaya, apoteker menggunakan formulir ini mencatat masalah yang ditemukan dan direkomendasikan yang diberikan kepada dokter, serta jawaban atau persetujuan akhir dari dokter sebelum obat disiapkan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yaitu pelajari masalah terkait obat. Jawabannya yaitu Drug Related Problems atau DRPS merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien akibat terapi obat, sehingga secara aktual maupun potensial dapat mengganggu keberhasilan penyembuhan yang diharapkan. DRPS diklasifikasikan menjadi 8 kategori, yaitu indikasi tanpa obat, obat tanpa indikasi, pemilihan obat yang kurang tepat, dosis terlalu kecil, dosis terlalu besar, interaksi obat, adverse drug reaction, ADR, ketidakpatuhan pasien. Pada indikasi tanpa obat ini terjadi ketika pasien memiliki suatu kondisi medis atau penyakit yang memerlukan terapi obat, tetapi pasien tersebut tidak mendapatkan obat yang seharusnya. Contohnya, seorang pasien menderita osteoporosis, berisiko tinggi patah tulang, tidak diresepkan suplemen kalsium dan vitamin D. Kemudian, pada obat tanpa indikasi, ini adalah kebalikan dari poin pertama. Pasien menerima atau menggunakan obat padahal tidak ada indikasi klinis atau alasan medis yang jelas untuk penggunaan obat tersebut. Contohnya, pasien tetap melanjutkan konsumsi antibiotik padahal infeksinya sudah sembuh, atau menggunakan obat pereda nyeri jangka panjang padahal sudah tidak merasa sakit. Kemudian pada pemilihan obat yang kurang tepat, pasien mendapatkan obat, tetapi obat tersebut bukan pilihan terbaik untuk kondisinya. Hal ini bisa disebabkan oleh obat tidak efektif untuk penyakitnya. Obat tersebut dikontraindikasikan tidak boleh diberikan karena kondisi lain pasien, misal riwayat alergi, kehamilan, atau gagal ginjal. Ada obat lain yang lebih aman atau lebih efektif yang seharusnya dipilih. Kemudian pada dosis terlalu kecil, subterapi, dosis obat yang diberikan kepada pasien terlalu rendah untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Akibatnya, penyakit tidak terobati dengan tuntas, kegagalan terapi. Contohnya, pasien hipertensi hanya diberi amlodipin 5 mg 1 kali sehari, padahal tekanan darahnya masih sangat tinggi dan memerlukan dosis 10 mg. Kemudian, pada dosis terlalu besar, overdosis atau toksisitas, dosis obat yang diberikan kepada pasien terlalu tinggi sehingga meningkatkan resiko toksisitas atau efek samping yang berbahaya. Contohnya, pasien lansia dengan fungsi ginjal menurun diberikan dosis obat yang sama dengan dosis dewasa normal, padahal seharusnya dosis dikurangi disesuaikan. Kemudian pada interaksi obat, terjadi ketika efek suatu obat diubah oleh keberadaan obat lain, makanan atau zat herbal. Interaksi ini dapat meningkatkan toksisitas atau mengurangi efektivitas obatnya. Contohnya, penggunaan obat pengencer darah warfarin bersama dengan beberapa antibiotik dapat meningkatkan resiko pendarahan hebat.
Kemudian pada advanced drug reaction (ADR) atau reaksi obat yang merugikan, pasien mengalami efek yang tidak diinginkan, berbahaya atau tidak nyaman akibat penggunaan obat pada dosis normal. Ini berbeda dari toksisitas akibat dosis berlebihan. Contohnya, pasien mengalami ruam gatal di sekujur tubuh, reaksi alergi setelah minum antibiotik amoxicillin, atau mengalami batuk kering terus-menerus saat menggunakan katrofil, obat hipertensi. Kemudian, ketidakpatuhan pasien non-adherence, pasien tidak menggunakan obat sesuai dengan aturan yang diresepkan oleh dokter. Ini adalah masalah perilaku pasien yang dapat menggagalkan terapi. Contohnya, pasien lupa minum obat, sengaja menghentikan pengobatan lebih awal, merasa sudah sembuh, atau salah memahami instruksi. Misal, obat diminum 3 kali sehari diartikan hanya diminum saat makan. Kemudian untuk pertanyaan kelima yaitu pelajari self-medikasi dan cara tata laksananya. Jawabannya yaitu self-medikasi adalah upaya mengobati diri sendiri untuk gejala penyakit ringan dengan menggunakan obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, seperti obat bebas atau bebas terbatas. Terdapat 3 metode self-medikasi. Metode yang pertama yaitu metode WWHM, adalah metode tanya jawab yang paling umum digunakan apoteker untuk mengumpulkan informasi penting dari pasien secara cepat dan efisien. Terdiri dari W untuk who is the patient, siapa pasiennya, untuk mengetahui usia, jenis kelamin, dan kondisi khusus, hamil atau menyusui. Ini penting untuk menentukan kesesuaian dan dosis obat. W untuk what are the symptoms, yaitu apa gejalanya, untuk memahami keluhan utama yang dirasakan pasien, misalnya batuk kering atau berdahak, nyeri di ulu hati. Kemudian H untuk how long have the symptom been present, sudah berapa lama gejalanya, yaitu untuk menentukan tingkat keparahan gejala yang sudah berlangsung lama kronis mungkin memerlukan rujukan ke dokter. A untuk action taken, yaitu tindakan apa yang sudah diambil untuk mengetahui apakah pasien sudah minum obat lain sebelumnya untuk menghindari dosis ganda atau interaksi obat. M untuk medication being taken, yaitu obat lain yang sedang diminum untuk memeriksa riwayat penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, dan obat resep lain yang sedang digunakan guna mencegah interaksi obat yang berbahaya. Kemudian untuk metode selanjutnya atau metode AS method. Metode ini mirip dengan WWHM, namun seringkali lebih rinci. Variasi lain dari metode ini adalah AS method atau SITUP. Terdiri dari A untuk agree atau average usia atau penampilannya, untuk melihat usia dan kondisi fisik pasien secara umum. Kemudian ada S untuk self medication, yaitu untuk pengobatan mandiri. Obat apa yang sudah digunakan untuk mengatasi gejala ini. Kemudian ada M, yaitu medication untuk obat lain. Obat apa lagi yang sedang rutin dikonsumsi termasuk resep dokter atau herbal. Kemudian ada ekstrak simptom, yaitu gejala tambahan. Apakah ada gejala lain yang menyertai, misalnya demam, menyertai batuk. T untuk time, yaitu waktu, berapa lama gejala sudah berlangsung. T untuk tried, yaitu sudah mencoba. Usaha non-farmakologi apa yang sudah dicoba, misal istirahat, minum air hangat. Kemudian ada O untuk other people, yaitu orang lain. Apakah ada orang lain sekitar keluarga yang mengalami gejala serupa, menandakan penyakit menular. Kemudian D untuk danger symptom, yaitu gejala bahaya, mendeteksi gejala red flag atau bendera merah yang mengharuskan pasien dirujuk ke dokter, seperti nyeri dada hebat, sesak napas, atau demam tinggi berhari-hari. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu ENCORE. Metode ENCORE lebih berfokus pada proses pelayanan dan empati. Apoteker dalam menangani permintaan sesuai medikasi tidak hanya sekedar tanya jawab.
terdiri dari untuk explore, yaitu eksplorasi, menggali dan mendengarkan secara aktif keluhan dan kebutuhan pasien, mirip dengan WWHM atau AS method. Kemudian untuk N, no medication, yaitu tanpa obat, mempertimbangkan apakah pasien benar-benar membutuhkan obat atau cukup dengan saran non-farmakologi, misalnya istirahat, kompres, air hangat. Kemudian untuk C, yaitu care, peduli, menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kondisi yang dialami pasien. Kemudian untuk O, observe, yaitu observasi, mengamati kondisi fisik pasien yang mungkin memberikan petunjuk, misal pasien terlihat lemas atau pucat. Kemudian untuk R, yaitu refer, rujuk, segera merujuk pasien ke dokter jika ditemukan gejala berbahaya dengan symptoms atau red flags. Kemudian E, untuk explain, yaitu jelaskan, memberikan penjelasan konseling yang lengkap mengenai obat yang diberikan, cara pakai, dosis, efek samping, dan cara penyimpanannya. Dan selanjutnya untuk soal ke-6, yaitu pelajari tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik, efek samping yang perlu diperhatikan, dan pelajari cara mengisi formulir terkaitnya. Jawabannya yaitu tata laksana bertujuan untuk mengontrol gejala, memperlambat pemburukan fungsi organ, dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk terapi farmakologinya, untuk penyakit degeneratif, contohnya seperti hipertensi, contoh obatnya yaitu ACI atau ARB, parameter kliniknya yaitu tekanan darah kurang dari 130 sampai 80 mm Hg, kemudian profil lipid, kolesterol LDL target, kemudian kreatinin, fungsi ginjal. Efek sampingnya yaitu hiperkalemia, kelebihan kalium, gagal ginjal akut, dan batuk kering. Monitoringnya yaitu cek kalium dan kreatinin. Kemudian untuk penyakit diabetes mellitus, contoh obatnya yaitu metformin, parameter kliniknya yaitu gula darah puasa 80 sampai 130 mg per dl, HbA1c kurang dari 7%, HbA1c rata gula darah 3 bulan. Kreatinin itu fungsi ginjal dan mikroalbuminuria. Kemudian efek sampingnya itu defisiensi vitamin 12, asidosis laktat. Monitoringnya itu gula darah mandiri, dicek pasien di rumah. Kemudian untuk penyakit degeneratif selanjutnya itu osteoartritis. Contoh obatnya itu NSAID, parameter kliniknya itu skala nyeri FAS atau NRS, keterbatasan gerak sendi, kekakuan sendi di pagi hari, dan radiologi X-ray untuk melihat kerusakan kartilago. Efek sampingnya yaitu nefrotoksisitas, kerusakan ginjal, dan ulkus gastrointestinal, pendarahan lambung. Monitoringnya yaitu cek kreatinin, fungsi ginjalnya, dan selanjutnya yaitu penyakit degeneratif jantung koroner. Contoh obatnya itu statin, penurun kolesterol, aspirin sebagai antiplatelet, dan nitrat. Parameter kliniknya itu frekuensi atau intensitas nyeri dada, denyut nadi, elektrokardiogram, EKG, profil lipid, troponin saat dicurigai infark, fungsi hati atau ginjal. Efek sampingnya yaitu kerusakan hati, hepatotoksisitas, kerusakan otot, miopati. Untuk dimonitornya itu cek SGOT atau SGPT, enzim hati, dan CK dan CPK, enzim otot. Kemudian untuk parameter non-farmakologinya seperti diet sehat, pengurangan garam untuk penyakit hipertensi, pembatasan gula dan karbohidrat untuk penyakit diabetes atau diet tinggi serat. Kemudian untuk aktivitas fisiknya seperti olahraga teratur yang disesuaikan dengan kondisi, misalnya jalan kaki. Kemudian eliminasi kebiasaan buruk seperti tidak merokok dan membatasi alkohol. Dan untuk pengendalian berat badan, menjaga IMT idealnya. Dan selanjutnya untuk cara mengisi formulirnya dengan menggunakan metode SOAP, yaitu subjektif, data yang dirasakan pasien, mencatat keluhan, riwayat penyakit,
riwayat alergi, dan terutama kepatuhan minum obat. Kemudian, objektif, data yang diukur dan diamati mencatat tanda vital, tekanan darah, nadi, hasil pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium terbaru. Kemudian, asesmen, analisis masalah, menentukan diagnosis, status kontrol penyakit, terkontrol atau tidak terkontrol, dan mengidentifikasi drug-related problems, DRF, seperti dosis kurang atau munculnya efek samping. Kemudian ada plan, rencana tindakan mencakup rencana terapi, penyesuaian dosis atau obat, rencana monitoring, jadwal cek lab berikutnya, dan rencana edukasi yang akan diberikan kepada pasien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.